Rabu siang, Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah terkait pembahasan lanjutan rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Pemerintah, DPD, dan DPR sepakat untuk membahas secara efektif dengan tenggat waktu rampung 3 April mendatang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan status hukum DKI Jakarta yang telah usai pasca diterbitkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara pada 15 Februari 2022 lalu. Di pasal 41 ayat 2 tertulis status Jakarta tak lagi ibu kota terhitung 2 tahun pasca diundangkannya UU IKN, maka tenggat yang seharusnya merampungkan RUU DKJ 15 Februari 2024 lalu. Mantan Kapolri ini menekankan 2 isu, yakni pemilihan gubernur dan aglomerasi Jakarta dengan wilayah sekitarnya. Soal pemilihan gubernur, pemerintah sepakat untuk tetap melalui pilkada. Kemudian soal aglomerasi, Tito mengusulkan adanya badan sinkronisasi antara Jakarta dan wilayah sekitarnya, seperti yang dilakukan di Papua dengan Badan Percepatan Pembangunan Papua dan dikepalai oleh Wakil Presiden. Nah ini nggak bisa, harus ada mekanisme untuk harmonisasi program, mensinkronkan program, terutama persoalan-persoalan bersama, dan setelah itu melakukan evaluasi secara reguler. Tapi tidak mengambil alih persoalannya kompleks, melintasi bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain, keamanan bahkan. Yang mengerjakannya kalau satu menteri nggak mungkin bisa. Yang mengerjakannya satu Menko juga nggak bisa. Ini persoalan lintas Menko kompleks. Oleh karena itu di negara tinggal 2 orang saja. Satu adalah presiden, 2 adalah wakil presiden. Nah, saat itu pada waktu untuk Papua, Undang-Undang Papua, sebaiknya wakil presiden ya dengan amanat dari presiden. Wakil presiden yang sehari-hari melakukan evaluasi, harmonisasi, meringankan bebannya presiden. Karena presiden mengurusi nasional. Dan setelah itu semua hasil apapun dilaporkan kepada presiden. Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas menyebut tahapan selanjutnya adalah pembahasan panitia kerja atau panja. Ia memastikan rapat akan berlangsung terbuka. Namun perihal usulan kembali melakukan rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan masyarakat, Supratman berdalih hal itu sudah dilakukan dan tentu harus mempertimbangkan efektivitas kerja. DPU itu kita sudah laksanakan, ya satu, baik di tingkat penyusunan. Kami sudah mengundang perguruan tinggi, pakar, dan lain-lain sebagainya. Kami juga sudah mendengar dan mengikuti semua dinamika yang berkembang di seluruh media mainstream. Mau cetak elektronik, pendapat pakar, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, kami semua mendengar itu. Dan itulah dari 2, kenapa saya katakan hanya 2 isu strategis yang masih menjadi problem hari ini. Yang pertama adalah sistem pemilihan gubernur, yang kedua terkait dengan aglomerasi. Nah kalau kita setuju dengan ini ya sudah tidak ada masalah. Daftar bahasan DPR juga menyoroti kewenangan Gubernur Jakarta terhadap daerah-daerah sekitarnya, termasuk harmonisasi program antara Jakarta dan wilayah penunjang, khususnya untuk bisa menyelesaikan masalah banjir, kemacetan, dan sampah. Diana Valencia, Galuh Prestisa, Jakarta.